Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh soleha. Assalamualaikum anak soleh dan soleh kelas 3. Assalamualaikum juga untuk ayah dan bunda di rumah. Apa kabar hari ini? Insya Allah semuanya sehat ya. Semoga bisa berdoa ayah dan bunda dan semua anak soleh soleha di rumah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Miss Eni di semester 2 ini. Kita masih belajar hadis bersama ya nak ya. Kita luruskan niat karena kemarin liburannya sudah, jadi harus lebih semangat dong tentunya. Terima kasih ayah bunda untuk mendampingi hari ini ya. Insya Allah pahala yang berlimpah untuk ayah bunda dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Eni akan kembali setelah yang satu ini. Bersiap ya? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar hadis bersama Miss Eni. Insya Allah kita lanjutkan materi hadis di semester 2 ini ya teman-teman ya. Kalian sudah bersiap untuk membuka buku hadisnya? Baiklah, kita awali pertemuan kita hari ini dengan hadis yang pertama di semester 2, hadis sayang kepada sesama. Dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita luruskan niat. Insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dan kita hafalkan hari ini mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar hadis sayang kepada sesama. Sebelumnya, seperti biasa, Miss Eni akan membacakan hadisnya berulang-ulang dengan al-muyassar agar lebih mudah untuk mengingatnya. Dan kalian berlatih di rumah ya bersama ayah ataupun bunda. Hadis kasih sayang kepada sesama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Lagi ya. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Sudah bisa? Pelan-pelan ya. Sama-sama ikuti Miss Eni yuk. Irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Alhamdulillah. Artinya, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tabrani. Sekali lagi. Artinya, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, demikian tadi hadis yang mesti kalian hafalkan hari ini. Teman-teman, apa sih hikmah dari hadis yang telah kita baca sama-sama tadi? Yuk, nanti ada kisah loh yang akan bisa disampaikan. Jadi semuanya tetap fokus ya, semuanya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir. Teman-teman, seperti yang kita tahu, agama kita adalah agama Islam. Kita harus bangga jadi orang Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kasih sayang untuk semuanya, semua makhluk. Tidak hanya untuk sesama manusia, tapi semua makhluk. Tumbuhan, makhluk hidup kan? Iya dong. Hewan atau binatang, itu juga makhluk. Allah ajarkan semuanya. Islam itu agama yang sempurna, saking sempurnanya. Makanya Islam itu agama yang terakhir yang diridhoi Allah. Mencakup segala hal yang diatur dalam Islam. Mulai dari kita tidur sampai mau tidur lagi, semua ada aturannya. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita beribadah kepada Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita kepada sesama atau hablum minan nas, ya. Ibadah ini haruslah selaras, ya, seperti salah satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu menebarkan kasih sayang.
Rasulullah selalu memerintahkan kepada kita, kepada umatnya untuk senantiasa berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi semua makhluk. Kepada tumbuhan, kepada hewan, ada adab-adabnya ya teman-teman. Nah, hal ini mengingatkan manusia ini kepada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah ya teman-teman. Pernah dengar kisahnya? Kisah Umar bersama burung pipit kecil. Mau dengar? Akan bisa dikisahkan. Pada masa itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan-jalan di sebuah kota Madinah. Kemudian ketika beliau berjalan-jalan di kota Madinah, beliau melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan seekor burung. Burung kecil itu dibuat mainan sama anak kecil itu. Lalu melihat hal itu, Umar merasa kasihan terhadap burung yang dimainkan anak kecil itu. Akhirnya Umar membeli burung kecil itu dari anak tersebut. Nah, boleh tidak burungnya saya beli? Tentu saja anak kecil itu gembira karena mendapat uang. Burung itu kemudian setelah dibeli sama Umar, kemudian burung itu dibebaskan sama Umar. Wah, burungnya sudah terbang ke alam bebas. Burung pasti merasa bahagia ya, sudah tidak dibuat mainan atau tersiksa sama anak kecil tadi. Nah, bagi kalian yang punya hewan peliharaan di rumah, ayo siapa? Harus menyayangi, tidak boleh menyanyiakan atau menelantarkan. Tidak dikasih makan sampai kurus. Kayak misalnya ini kurus, nggak di kelingkingnya yang kurus. Misalnya mah gendut ya. Nah, bagi yang pelihara binatang jangan sampai menyakiti. Ataupun ketika ada kucing ataupun hewan lain yang ke rumah kita pun tidak boleh kasar untuk mengusirnya. Ya teman-teman ya, terhadap tanaman atau tumbuhan juga ada adab-adabnya untuk memperlakukan tanaman. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Nah, dari kisah ini apa yang bisa diambil dari hikmahnya? Ternyata ketika Umar meninggal dunia atau wafat, banyak orang yang bertanya-tanya. Kemudian mereka bertanya, di mana beliau? Kok beliau sering hadir di mimpi-mimpi? Banyak orang yang didatangi oleh mimpinya. Di dalam mimpi mereka bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu?" Umar pun beliau menjawab, "Allah telah mengampuniku dan memaafkanku." Mereka yang mendapat mimpi itu kembali bertanya, "Umar, dengan amalan apa? Apakah dengan kedermawananmu karena suka menolong, atau dengan keadilanmu, atau dengan kesuhudanmu yang sangat mulia, yang takwa, yang patuh kepada Allah?" Lalu Umar pun menjawab, "Ketika kalian meletakkanku, membenamkan tubuhku di dalam kubur dan menimpaku dengan tanah, kemudian kalian meninggalkanku sendirian, datanglah kepada kedua malaikat yang sangat-sangat gagah, hingga membuat akalku tak bisa berpikir karena persendianku gemetar melihat kegagahannya." Masya Allah ya, malaikatnya sangat gagah sekali yang menghampiri Umar. Kedua malaikat itu membawaku dan mendudukkanku dan hendak menanyai aku. Saat itu aku mendengar, "Tinggalkan hambaku dan jangan kalian menakutinya, karena aku menyayanginya dan memaafkannya, karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat." Masya Allah, Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Karena ternyata teman-teman, Umar masuk surga, Umar diampuni dosanya, Umar mendapatkan maaf dari Allah hanya karena hal yang kecil, karena Umar menyayangi burung itu semasa di dunia, dan akhirnya Allah pun menyayangi Umar di akhirat. Masya Allah ya teman-teman. Mungkin ada kisah yang lain, yang seekor anjing yang sedang ditolongin oleh seorang wanita yang banyak dosanya, karena wanita itu memberi minum anjing itu dan Allah ridho ya. Akhirnya wanita itu pun masuk surga hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan ya. Nah, dari kisah itu
Bu ini akan menyampaikan manfaat atau keutamaan dari kita memiliki sayang kepada sesama. Yang pertama nih teman-teman, akan mendatangkan ridho Allah. Seperti yang dialami oleh Umar. Ketika Allah ridho, semua salah kita, semua yang kita harapkan, Allah pasti akan mewujudkan. Ya. Dan yang kedua adalah mendatangkan ampunan dari Allah. Ya, Umar diampuni segala dosanya dan dimaafkan karena sifatnya yang sayang kepada sesama. Dan manfaat atau keutamaan yang ketiga adalah mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Allah akan membalasnya teman-teman di akhirat. Semuanya akan diperhitungkan, baik dan buruknya kita di dunia. Hal yang kecil pun mungkin itu bisa menjadi penolong dan rahmat kita di akhirat. Jadi jangan disepelekan, hanya cuma menolong semut yang tenggelam. Kalau kita ikhlas dan Allah ridho, siapa tahu itu bisa jadi penolong kita, ya, dapat menjadi rahmat Allah kepada kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan keutamaan sifat kasih sayang yang keempat adalah tentu saja kalau kita saling menghormati, saling menyayang, saling menjaga dengan sesama makhluk, kita pasti akan hidup rukun, damai dan aman. Insya Allah. Mungkin itu ya teman-teman keutamaan mengapa kita harus memiliki sifat yang sayang kepada sesama. Tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak, dan untuk tugas kalian hari ini, kalian baca berulang-ulang, kemudian hafalkan dan amalkan mulai dari sekarang untuk selalu menyayangi makhluk yang ada di bumi, ya. Setelah kalian membaca dan mengamalkan dan menghafalkan, kemudian nanti minggu depan hari Rabu tanggal 27 Januari ya teman-teman, 1 minggu setelah ini kalian menyetorkan hafalan kalian kepada guru hadisnya masing-masing. Mungkin itu saja. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti tanyakan langsung ya kepada bu guru hadisnya. Nah, dari misi ini itu saja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada ayah bunda yang sabar mendampingi putra-putrinya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ridho dan mendapatkan pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.